Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muda Ulfa dengan NIM 12050122415 dari kelas 4 Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang deret Taylor. Nah, deret Taylor ini merupakan fungsi dasar untuk menentukan posisi yang mendekati dari suatu sisi. Nah, andai kata F dan semua turunannya, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, yang diambil berdasarkan selang A dan B. Akan X0 diambil berdasarkan selang A dan B. Maka nilai-nilai di sekitar X0 dan X itu dapat diambil A dan B. Nah, Fx dapat diperluas atau diekspansi ke dalam deret Taylor sebagai berikut. Fx sama dengan F fungsi sama dengan Fx0 ditambah X dikurang X0 per 1 vektor dikali dengan F turunan pertama X0 ditambah X dikurang X0 pangkat 2 berpangkat 2 dibagi dengan 2 vektor dikali dengan F turunan kedua X0. Nah, semakin kita mengambil turunan ke bawah, maka akan mendekati solusi sejati. Ini nanti akan terus berlanjut sampai ke X dikurang X0 per M dibagi M dibagi dengan M vektor dan dengan F M atau F turunan berapa dan X0. Nah, selanjutnya Fx tadi ini kita ubah menjadi lebih sederhana dengan menggantikan X dikurang X0 sama dengan H. Jadi di sini Fx sama dengan Fx0 ditambah H per 1 vektor F turunan pertama X0 ditambah H2 H pangkat 2 per 2 vektor F turunan kedua X0 ditambah sampai selanjutnya dengan HM per M vektor F turunan M X0. Masuk ke contoh 1. Hampiri fungsi Fx sama dengan sin X ke dalam deret Taylor di sekitar X0 sama dengan 1. Penyelesaiannya di sini turunan dari sin X itu adalah cos X, turunan dari cos X adalah min sin X, turunan dari min cos X itu adalah sin X. Maka Fx sama dengan sin 1 ditambah sin 1 ditambah X kurang 1 per 1 vektor. Sin X di sini karena ini adalah turunan adalah Fx, kemudian dikali dengan cos 1. Karena di sini adalah tadi F turunan pertama, maka F turunan pertama di sini adalah cos X dikurang X dikurang 1 pangkat 2 per 2 vektor sin 1. Sin 1 turunan dari Fx dikurang X kurang 1 pangkat 3 per 3 vektor cos 1 yakni F turunan pertama ditambah X kurang 1 pangkat 4 per 4 vektor sin 1. Nah, di sini kita ubah menjadi X dikurang X0 nya menjadi H. Sin 1 ditambah H cos 1 dikurang H pangkat 2 per 2 sin 1 dikurang H3 per 6 cos 1 ditambah H4 per 24 sin 1. Di sini 1 vektor itu boleh tidak ditulis karena 1 dikali 1 dengan 1. Kemudian 2 ini 2 dikali 1, kemudian 3 vektor itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai Fx, nilai sin-nya, dimana di sini sin 1 itu sama dengan 0,8415 dan cos 1 itu sama dengan 0,54
Nah, di sini sin X yakni 0,8415 ditambah H cos 1. Cos 1 di situ adalah 0,5403, maka 0,5403 dan H-nya dipindahkan ke belakang. H pangkat 2 per 2 sin 1, maka sin 1 dibagi 2, H pangkat 2 0,4208, H pangkat 2 dikurang dengan H pangkat 3 min 6. Cos 1 dibagi 6 sama dengan 0,0901, H pangkat 3 ditambah dengan H pangkat 4 per 24 sin 1. Sin 1 dibagi dengan 24. Ini 0,8415 dibagi dengan 24, didapatlah 0,0351 H pangkat 4. Baik, selanjutnya kita memasuki contoh yang kedua, yakni ada kasus khusus apabila suatu fungsi diperluas di sekitar x0 sama dengan 0, maka deretnya dinamakan deret Maclaurin yang merupakan deret Taylor baku. Nah, sin x apabila sin x nya yaitu x0 sama dengan 0. Nah, maka sin 0 di sini dapat dicoret. Sin 0 ini dicoret, coret. Kemudian di sini x kurang 0 per 1 vektor, maka hasilnya adalah tinggal x dikurang dengan x pangkat 3 per 3 vektor. Nah, sin x di sini akan menghasilkan pangkat yang ganjil atau turunan yang ganjil. Oke, nah di sini kita cobakan nilai x sama dengan 1 dan nilai sejati sin x sama dengan sin dari nilai x. Oke. Nah, di sini nilai sejati sinnya adalah 0,841471 dengan nilai toleransinya 0,00001 dan hampiran sin x sama dengan 0. Nah, untuk ordernya di sini adalah 1, 3, dan 5, di mana di sini menyesuaikan dengan pangkatnya 1, 3, dan 5. Nah, untuk deret kita akan cari dengan rumus nilai x, kita beri simbol dolar, nilai x pangkat order dibagi dengan faktorial per d, faktorial dari order. Oke, enter. Kita kopikan. Nah, untuk plus dan minus, kita gunakan sistem hasil bagi atau modulus. Kita akan cobakan hasil bagi yang cocok untuk pangkat 3 dan pangkat 7, yaitu setelah 5, dengan nilai negatif. Oke, kita cobakan dengan rumus modulus 1 dibagi dengan 2. Di sini kita ikat pakai dolar. Kita kopikan. Nah, di sini berselang-seling 10, 10, 10. Oke, kita cobakan untuk yang 3. Dengan rumus yang sama, modulus 1 dibagi 3, kemudian diberi lambang dolar. Kita kopikan.
Nah, di sini terdapat 120, 120, 1. Oke, yang keempat. Oke, kita mencari tadi nilai yang 1 dan 5 itu 1. Nah, jadi ini 1 sudah, ini yang 5 sudah. Nah, untuk plus dan minusnya, if apabila modulus OR-D dibagi 4 tutup kurung itu sama dengan 1 dibagi deret positif atau deret negatif tutup kurung. Nah, untuk hampiran itu kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Kemudian kita sorot nilai pada kolom pertama dan kolom kedua dari plus dan minus. Kemudian kita ikat dengan dolar. Tutup kurung, enter. Dan kita kopikan. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai error, yakni dengan rumus nilai sejati dikurang dengan nilai hampiran. Nah, ini kita kunci dulu dengan dolar, lambang dolar. Kemudian kita kopikan. Nah, selanjutnya untuk nilai toleransinya, yaitu sama dengan absolut dari nilai error lebih kecil dari nilai toleransi. Nilai toleransinya kita buat dulu dengan lambang dolar. Nah, oke, di sini sudah terdapat nilai true, yakni dimana nilai hampiran lebih kecil dari nilai toleransinya, yakni 0,84146825. Oke, selanjutnya yang cost. Nah, di sini nilai X-nya yaitu adalah 1, kan nilai sekian. Cost itu adalah 0,540302. Ini sudah ada. Kode deret dan deret plus dan minus hampiran dan errornya. Oke, di sini soalnya adalah cos X sama dengan 1 dikurang X pangkat 2 dibagi 4 vektor ditambah X pangkat 4 dibagi 6 vektor dikurang X pangkat 6 dibagi 6 vektor. Nah, untuk ordernya di sini yakni menyesuaikan dengan soalnya 0, 2, 0, 2, 4, dan 6. Nah, untuk rumus deret itu adalah nilai X
Nilai X kita ikat dengan dolar, lambang dolar. Di pangkat orde dibagi dengan faktorial orde. R, kita kopikan. Nah, untuk plus dan minusnya kita menggunakan bagi atau modulus. Ini kita langsung saja. Nah, yang keempat itu dengan rumus modulus 1 dibagi dengan 4. Di sini kita berikan lambang dolar. Lalu kita kopikan. Nah, di sini 2 dibagi 2 hasilnya positif, dan 6 dibagi 2 dan hasilnya positif. 2 dibagi 2. Di sini kita lihat ini dia. Nah, langsung saja untuk plus minusnya sama dengan if modulus orde kemudian dibagi 4 lalu sama dengan 2 dibagi dengan deret negatif min deret dan positif deret, kemudian tutup kurung. Tinggal kita kopikan. Oke, selanjutnya nilai hampiran, yaitu kita jumlahkan nilai plus dan minus 2 kolom, kemudian kita ikat terlebih dahulu. Oke, enter. Kita kopikan. Selanjutnya nilai error. Nilai error ini adalah perbandingan antara nilai sisi dengan nilai hampiran. Nilai jati dikurang dengan nilai hampiran. Ikat terlebih dahulu. Enter. Lalu kita kopikan. Nah, selanjutnya kita mencari nilai hampiran. Nilai toleransi, yaitu dengan absolut nilai error lebih kecil dari nilai toleransi. Jangan lupa diberi lambang dolar supaya terikat. Nah, di sini false. Kita cari nilainya sampai dengan 1. Oke. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai yang true, di mana nilai hampirannya itu adalah 0,5403025. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya maaf. Saya sudah di mobil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.